Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Rahmah, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas kembali lagi mata kuliah komunikasi organisasi yang tentunya hadir setiap minggunya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang komunikasi eksternal dalam organisasi. Tentang apa itu konsep dari komunikasi eksternal dalam organisasi, kenapa komunikasi itu dilakukan, dan siapa yang mempunyai peran dalam komunikasi eksternal tersebut. Dan yang paling jelas, komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang amat sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan dalam sebuah lembaga atau perusahaan atau organisasi yang mengidentifikasikan atau melaksanakan atau mengelola komunikasi eksternal ini dengan baik. Mengindikasikan keberhasilan keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari material saja, tetapi dari non material sekaligus. Kenapa? Ya, yang namanya komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan lembaga atau perusahaan di luar organisasi kita, termasuk yang paling utama adalah para klien, para relasi, dan para konsumen yang justru mereka menjadi target atau market utama dari lembaga atau perusahaan kita. Baik teman-teman semua, pertanyaan pertama yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal tersebut. Komunikasi eksternal itu atau external communication adalah satu proses penyampaian pesan atau informasi atau pemukaran pesan, atau juga disebut dengan atau diindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan, yang dimanfaatkan, yang dilaksanakan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi yang merupakan untuk menjalani atau menjaga atau membentuk dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tersebut, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya yaitu untuk membangun baik dengan mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Kemudian komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi atau semua khalayak mereka yang terlibat, yang statusnya mereka yang di luar lingkup organisasi, pada umumnya berada di luar organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya di luar organisasi. Nah, komunikasi eksternal diperlukan, sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan sebagai hubungan timbal balik. Jelas peran komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada sesuai jalur yang diharapkan atau menjadi tujuan awal dari lembaga atau perusahaan atau organisasi. Dengan begitu organisasi dapat membentuk dan melakukan pengawasan evaluasi terhadap kinerja dan melihat bagaimana penilaian khalayak terhadap keberadaan organisasi tersebut.
Karena pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan pendapat khalayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan, mereka akan merasakan memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai sense of dilemma yang paling tidak sehingga terciptanya hubungan timbal balik antara organisasi dengan khalayak di luar organisasi kita. Tujuan yang dilakukannya atau strategi yang dilakukan komunikasi eksternal. Jadi, komunikasi eksternal juga dianggap sebuah strategi yang memang dipilih yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan atau organisasi ketika memang ini menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang diantarkan kepada publik atau khalayak, dan ketika ini dianggap sebagai satu strategi. Ini memiliki tujuan untuk meraih suatu keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan suatu dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan terbangun dengan baik pula sebesar-besarnya. Ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga. Teman-teman, yang perlu kita garis bawahi adalah tadi saya jelaskan bahwa tujuan dari komunikasi eksternal itu ialah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya atau yang seluas-luasnya bagi perusahaan atau lembaga. Maka demikian, yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran, meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau kita tarik garis merah dalamnya, yaitu strategi ini atau komunikasi eksternal ini fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk kepada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan yang termasuk klien, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan akan mencoba memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya kenapa? Karena selain untuk meraih keuntungan yang seluas-luasnya atau keuntungan yang besar, juga untuk menarik perhatian yang dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi, apakah terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung, atau mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung. Yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan. Selain itu, melalui strategi sebenarnya perusahaan, melalui komunikasi eksternal, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu perusahaan atau lembaga atau organisasi ke depannya. Jadi ini menjadi krusial berkembang atau tidaknya perusahaan dipengaruhi oleh komunikasi eksternal dalam organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut. Lalu apa saja bentuk-bentuk feedback yang dapat diberikan oleh klien bahkan investor secara langsung dan masyarakat secara umumnya? Berikut ini ada jenis-jenis komunikasi eksternal yang pernah kita lakukan.
Yang pertama yaitu website. Website dalam sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Yang jelas website seringkali identik dengan media untuk mempromosikan suatu produk, akan tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar, jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tetapi terjangkau begitu panjang melalui website, semua orang bisa tersentuh dan terjangkau. Di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan-pesan perusahaan. Kita mengurai kelebihan-kelebihan produk, jasa, segala sesuatu yang baik seharusnya memang kita promosikan, kita publikasikan. Ini menjadi alat bagi si public relation official, tapi secara umum dalam konteks komunikasi ini bagi lembaga atau perusahaan dimanapun. Website menjadi salah satu komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan memang skala lebih luas untuk menerjemahkan semua hal yang terkait dengan produk, jasa, dan membangun relasi hubungan baik dengan mereka semua yang ada di dalam maupun di luar perusahaan atau lembaga, sehingga citra lembaga menjadi lebih baik. Bentuk lainnya yaitu majalah perusahaan atau lembaga. Artinya memang kadang-kadang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga, meski tidak semua perusahaan atau lembaga punya masalah. Tetapi yang jelas majalah adalah salah satu media komunikasi teks, media cetak yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial maupun bisa dijadikan sebagai alat komunikasi kita sentuh melalui komunikasi langsung. Nah, dalam satu organisasi atau satu perusahaan, peran dari media majalah khususnya majalah yaitu ini dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Ada beberapa kelebihan dari majalah sebagaimana external communication satu lembaga, yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan di sini bisa dimuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lengkap dibandingkan media yang lainnya. Majalah memiliki kelebihan dan mempunyai kekurangannya. Kekurangannya yaitu perusahaan atau organisasi atau lembaga dituntut untuk memiliki budget yang lebih, yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Karena biaya produksi untuk satu lembaga majalah memang berbeda-beda, tidak kecil, dan majalah dicetak bukan hanya satu dalam jumlah yang relatif kecil. Justru semakin kecil dicetak, semakin besar biaya yang dikeluarkan. Makanya memang salah satu kendala yang dialami oleh lembaga itu adalah terkait budget yang lebih besar. Berikutnya yaitu press release atau media rilis yang dimuat dalam majalah. Namun majalah tidak selalu memuat press release. Press release adalah satu berita atau satu konteks terbaru yang disampaikan oleh organisasi kepada khalayak. Bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, melalui media cetak. Media cetak termasuk majalah.
media online, dan sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik atau khalayak, dan biasanya press release hanya berfokus pada satu berita penting, sehingga berita dalam press release lebih mudah untuk diingat oleh para klien atau para publik atau khalayak kita. Contohnya, berita yang disampaikan oleh press release itu berupa berita pencapaian organisasi atau prestasi organisasi dan lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu brosur. Brosur juga termasuk jenis dari komunikasi eksternal. Begitu juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuan menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain. Sedangkan dari isi brosur biasanya langsung dibagikan di tempat umum yang dapat dijangkau masyarakat banyak. Adapun kekurangannya itu tadi yang mudah atau gampang dilupakan atau gampang dibuang oleh mereka yang sudah membaca atau menerima brosur tersebut. Kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan dengan brosur. Maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak ramai untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar sebenarnya. Jadi mesti didesain dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Anda. Barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu konversi pers. Konversi pers ini juga pernah kita bahas sebelumnya. Itu di mana sumber atau narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan suatu hal yang penting, yang mana tujuannya dari konversi pers ini adalah memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi lebih jelas bagi orang lain. Biasanya konversi pers ini mulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berarti mereka-mereka yang menjadi narasumber adalah mereka yang sudah dipersiapkan dan dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah yang terjadi. Dengan perusahaan, dengan produk-produk perusahaan yang akan dicari oleh para jurnalis tadi, berbagai macam jawaban-jawaban yang akan dijawab oleh narasumber tersebut. Jadi kalau mereka yang terpilih menjadi narasumber tadi adalah orang yang tidak tahu, maka akan menjadi satu masalah yang besar, dan organisasi menggunakan konversi pers biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya. Ini juga menjadi salah satu pilihan dan juga untuk semua pihak bagi narasumber maupun jurnalis, sehingga perlu kerjasama yang baik antara jurnalis atau media-media tempat ruang kita memanfaatkan berita ini untuk dirilis, termasuk dengan para juru tulis, termasuk para juru tulisnya atau termasuk jurnalisnya untuk mempubliskan berita yang kita inginkan, sehingga ada satu kesempatan yang sama ketika hubungan baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Contohnya yaitu pameran. Pameran juga bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublikasikan, untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan barang-barang, produk yang bisa disentuh dan dirasakan oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi.
Yang kedua yaitu live event. Nah, ini juga untuk kondisi sekarang ini jauh lebih dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan besar. Live event ini lebih menarik, lebih hidup karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai market. Nah, live event ini tentu saja menyangkut berbagai kegiatan, berbagai acara, program yang sudah kita desain dalam rangka menyampaikan message atau informasi tertentu terkait dengan produk-produk, tentang perusahaan, tentang hal apapun yang ingin kita publikasikan kepada khalayak. Nah, jadi banyak bentuk atau jenis komunikasi eksternal ketika bisnya itu adalah mempromosikan, menyampaikan, dan itu merupakan strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik. Untuk itu bentuk dari komunikasi eksternal. Minimal ada dua alasan yang menguntungkan perusahaan. Yang pertama yaitu komunikasi eksternal adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesain, semakin siap kita mengelola, semakin hebat komunikasi yang kita lakukan, maka terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi konsumen, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih positif. Sehingga akhirnya ini akan mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan nama perusahaan. Jadi selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam meningkatkan perwujudan penjualan dari produk-produk yang kita punya. Alasan yang kedua yaitu keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini. Ketika dikelola atau dilakukan secara benar, maka mampu menjangkau pelanggan baru khusus untuk perusahaan. Pelanggan baru mungkin selama ini tidak terdetek atau tidak terjangkau, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan mampu atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal, maka dia akan mampu mendapatkan atau menjangkau pelanggan yang baru. Adapun alasan lainnya yaitu komunikasi eksternal itu penting. Ya, ini tadi ada pelanggan baru yang belum tersentuh, sekarang ingin disentuh. Seperti yang kita ketahui, misalnya sekarang yang modern semua dapat dilakukan melalui media sosial. Yang tidak tersentuh, yang berada di pelosok, nah sekarang sudah bisa kita tarik yang tidak tahu, yang tidak kenal, sekarang menjadi kenal. Apa sih untuk kondisi online sekarang yang tidak bisa sampai ke titik manapun? Asal ada sinyal, asal ada internet, semua bisa kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini seharusnya dengan kondisi teknologi yang luar biasa sekarang, keuntungannya yang paling besar yang dimanfaatkan oleh lembaga atau perusahaan adalah mampu menjangkau pelanggan baru yang selama ini tidak terdeteksi sama sekali. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang salah, mohon maafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.